teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian berminat dengan mobil ini, kebetulan dijual dengan dibuka harga 130 juta dan masih bisa nego. Kalian bisa langsung DM ke Instagramnya dunia_motor1. Atau nanti gue juga akan taruh nomornya, nomor pemiliknya atau ownernya di deskripsi. Budiawan Arif Anggoro di sini dan kita balik lagi di garasi mobil. Sudah yang review mobil di garasi rumah. Oke gengs, kali ini gue ingin mereview salah satu mobil yang mungkin kalian semua udah pada tahu ya dan kenal. Ini adalah mobil apa ya namanya? Mobil segala apa? Mobil segala umat ya. Terkenalnya ya, ini adalah mobil Avanza. Dan sebelum gue mulai review kita kali ini, kalau misalkan kalian suka dengan channel garasi mobil, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan kebetulan mobil ini dijual gengs. Jadi ini dijual oleh IG-nya itu Dunia Motor ya. Ini tapi IG-nya dunia_motor1. Jadi kalian bisa cari kalau misalnya kalian butuh mobil, nggak cuma ini, yang lain bisa tanya-tanya. Langsung DM ke IG-nya. Nah, ini adalah mobil Avanza generasi ketiga yang dikeluarkan Toyota dan kebetulan tahun 2016 dengan model 1,3 MT ya, manual ya, dengan 5 percepatan. Nah, kondisinya gimana? Tentang mobil ini kita akan review dan bahas ya. Nah, di bagian depan kita lihat kalau yang di generasi ketiga ini, kalau nggak generasi ketiga ini dikeluarkan oleh Toyota di tahun 2014 sampai 19 ya kalau nggak salah ya. Jadi menurut gua nih kalau yang dari sisi bagian depan kita lihat grillnya ini 4 bar gini ya. Jadi kelihatan lebih kayak, meskipun ground clearance-nya 200 mm, tapi dari sisi tampang depan dibandingkan yang generasi kedua dan pertama, mobil Avanza ini tipe G ini, dari sisi grill depannya kelihatan lebih berbobot atau lebih kelihatan lebih ini ya, bongsor gitu ya, karena tampang depannya ada tambahan bar 4 bar di bagian ini. Nah, ini belum krum-krumannya. Nah, di sini depan sini kita ada fog lamp, terus ada headlampnya ini agak lebih sedikit manis ya kalau di generasi ketiga ini ya. Ini agak lebih kecil ya, walaupun masih menggunakan multi reflektor headlamp ya, multi reflektor halogennya, belum proyektor, tapi dari sisi headlampnya agak lebih mirip, agak lebih manis ya, kayak mungkin mobil apa sih ya, kayak Mobilio ya dulu. Nah, di bagian depan menurut gue sih nggak ada ubahan atau nggak ada modifikasi dari bagian depan, jadi masih standar ya. Oke, kita masuk ke bagian samping, di mana bagian bannya nih mobil ini kondisinya masih standar ya, masih menggunakan British Ecopia dengan ukuran menggunakan ukuran 185/70 R14 dan masih standar ya. Untuk ini juga ada emblem VVTi di sini untuk Avanza ini. Terus di sisi spion ya, ini sebenarnya udah elektrik tapi memang belum bisa di retract kalau untuk yang tipe G ini ya. Nah, yang gue suka dari mobil Avanza yang generasi ketiga ini, walaupun manual transmission 1,3, tapi ada satu tambahan di bagian sisi samping, itu set body moldingnya ini, yang ini ada dagingnya, yang menurut gue menjadi pemanis dari mobil ini ya. Dan untuk ground clearance-nya masih 200 mm, memang masih di bawah mobil dibandingkan kompetitornya. Nah, itu ada expander yang sudah di 205 mm, tapi menurut gue dengan yang generasi yang ketiga ini, dengan ubahan atau tampang yang seperti yang gue jelaskan tadi, menurut gue agak lebih kelihatan bongsor ya, dan lebih sedikit mewah. Di bagian samping sama dengan bagian depan samping ya, jadi masih standar banget kondisi mobilnya. Menurut gue juga masih halus sih, maksudnya untuk ukuran 2016 ini udah 5 tahun ya, ini tahun 2021. Menurut gue sih kondisinya sih dari sisi depan samping masih oke. Nah, di bagian belakang sudah ada spoiler, ada stop lampnya, terus tapi ini belum ada defoggernya ya, ada wiper di bagian belakang untuk tipe yang G ini. Dan di sini untuk headlampnya masih headlamp sih, lampu belakangnya masih standar ya.
multi reflektor biasa, pakai lampu bola biasa. Terus di sini ada ininya ya, emblem Avanza. Ini memang sengaja diselotip sama pemiliknya karena biar tidak terkena air atau karatan ya, karena kan ini kan mobil lagi dijual kan. Dan ini ada emblem G. Nah, di emblem G ini agak unik sih. Ada G, ada warna nih. Ada warna birunya. Di sini nih. Keren ya. Terus di bagian sini memang ada reflektor seperti reflektor. Terus ada, ini gue pikir agak kayak footstep ya ini ya. Bemper belakangnya penahannya. Ternyata hanya bemper belakang aja. Kalau dijadiin footstep, gua rasa sih bisa sih, cuma kok karena gua udah dewasa jadi ngeri naik ke footstep. Mungkin anak kecil mungkin ya. Ya kita lihat dalamnya ya. Di bagian dalam ini sudah dilipat. Untuk model pelipatan ini 50-50 ya. Ini tadi udah gua lipat sebelumnya dengan komposisi 50-50. Kalau misalkan kalian ingin menaruh barang-barang atau misalkan galon segala macam ya, ini kalian bisa lipat ke depan karena komposisinya 50-50. Menurut gue sih dengan komposisi yang begini bisa dibalik begitu, jadi nggak hanya dilipat lurus gini, cuma bisa dilipat begitu kalau seperti ini. Jadi kalau bisa kalian naruh galon masih bisa muat banyak lah, atau barang-barang lain bisa tas, koper segala macam. Dan kalau yang menurut gue emang paling oke di belakang ini adalah ada cup holder, tapi nggak simetris ya. Cup holder yang di sebelah sana, yang sebelah kiri ada satu cup holder ya, sama kayak door pocket gini ya. Kalau yang di sini cup holdernya ada dua, tapi nggak ada door pocketnya. Untuk ban ada di bawah. Dan menurut gue sih oke. Dan ada ini ya, ada ISOFIX-nya ya. Kalau yang di mobil tipe G ini ya. Oke. Oke, di bagian dalam di mana joknya menurut gua ya masih standar Avanza ya Mas ya. Tapi ini yang menurut gua oke, karena sebenarnya ini untuk joknya warnanya brown fabric gitu, brown. Tapi sama pemiliknya dilapisin lagi cover jok, jadi membuat misalkan ada mengurangi atau menghindari kalau misalkan resiko kotor lah ya kalau dilapisin dengan cover ya dibanding yang asli. Tapi sebenarnya memang warna aslinya untuk joknya ini warnanya brown, bagus banget sih, sesuai dengan yang perpaduan antara hitam dan brown yang ada di dashboard. Menurut gue sih oke. Ngomongin soal legroom kurang lebih 7 jari ya. Headroom ya kurang lebih 5 jari. Nah, dibandingkan yang Avanza generasi sebelumnya nih, Avanza yang G ini sudah ada ini nih, double blower off 1 2 3. 1 2 3. Jadi nggak usah takut nggak kebagian ini angin atau AC. Terus sudah ada karpetnya dari Avanza sendiri, menurut warna hitam, menurut gue sih bagus ya, ada karpetnya. Terus mobil ini sudah ISOFIX ya, dan ada headrestnya, ada 3 headrest. Nah, yang bagian tengah ini juga sama untuk komposisinya, menurut gue 50-50, masih 50-50 ya, sama dengan yang belakang. Jadi menurut gue sangat fleksibel sekali, bisa dilipat. Jadi kalau misalkan kalau kalian ingin atau membawa barang yang banyak, ketika kalian bisa lipat bagian jok yang belakang, yang tengah pun juga bisa. Menurut gue sih sangat efektif ya ketika kalian bawa barang yang banyak, jadi nggak takut atau bingung naruhnya di mana gitu loh, karena space-nya bisa diatur. Nah, kalau di mobil ini trimnya masih door trimnya keras ya, tapi udah ada lapisannya ini nih, kayak serat-serat kain warna brown juga tadi seperti yang gue bilang. Sudah ada power window-nya. Nih kalau untuk door handle-nya ini bukan cungkil lagi ya kayak yang Avanza sebelumnya. Jadi sudah yang modern. Terus ada cup holdernya 1 2 3. Menurut gue 1 2 3 cukup untuk 3 lah. Terus ada speaker di sini. Cukup 3 lah, 3 cup holder kanan kiri. Jadi ada 6. Sama belakang tadi juga ada 1 2. Yang belakang nggak simetris ya. Tapi sih
nggak masalah. Ada 3 tuh. Nah, di sininya nih ada lagi nih cup holder nih di sini. 2 lagi cup holder. Jadi kalau kalian naruh minuman, banyak banget nih Avanza nih, hampir-hampir mirip kayak expander itu dari sisi apa namanya akomodasi ya. Dari sisi akomodasi menurut gue sih oke banget. Ya. Untuk bagian tengah seperti itu, kondisinya masih oke menurut gue, masih bersih ya untuk joknya, apalagi karena dilapisin cover. Jadi kalau misalnya kalian berminat, kalian bisa kontak Dunia Motor, atau kalian bisa datang lihat ke Instagramnya dunia_motor 1. Nah, kalian bisa DM dengan Om Win yang punya yang punya ini ya, apa namanya, mobil ini. Kita lanjut ke bagian sopir, driver. Oke, di bagian driver, di mana mobil ini seperti yang kita lihat ini juga sama, di door trimnya masih keras ya, plastik. Ini ada aksen kain, seperti kain ya, warna coklat atau brown, sama dengan door trim yang apa namanya, dashboardnya ada perpaduan hitam dan brown. Nah, di sini udah ada auto apa, power window yang auto di bagian driver. Nah, untuk pengaturan spion ini sudah elektrik ya. Di sini bagian sini LR mirror, jadi kamu bisa set, bisa atur untuk ini, dan menurut gue sih masih oke nih, masih standar banget lah mobilnya yang dijual sama Dunia Motor. Terus untuk ngomongin soal cup holder, di bagian sini cup holder ada tiga cup holder, kanan kiri ada speaker. Di belakang nggak ada speaker ya, di row kedua. Ruang penyimpanan ada lagi di sini. Ruang penyimpanannya banyak banget di bawah sini. Di sini ada juga. Terus ada glove boxnya 1. Glove boxnya sih agak kecil sih, tapi menurut gua sih akomodasi hampir-hampir mirip kayak ini ya, expander ya. Sama-sama banyak menurut gue sih. Cup holdernya ada 6 di depan. Ruang penyimpanannya banyak buat naruh receh segala macem. Ngomongin soal keselamatan, untuk SRS airbagnya ada 2 di kanan kiri. Wow, keren. Nah, apa namanya, terus selanjutnya dari kisi AC ini nggak ada tweeternya ya untuk speaker ya, nggak ada tweeter, tapi ada kisi AC ada 4 di kanan kiri, terus tengah ada 2, dan kita tes dulu. Nah, di sini nih ada lampu hazard, buat pencet lampu hazard. Nah, gue coba nyalain mesinnya dulu ya. Nah, tadi gue ada yang ketinggalan. Kalau untuk setirnya ini sudah tilt steering ya. Tuh, belum teleskopik seperti expander. Nah, terus di bagian AC ini dan blower ini belum ada pengaturan untuk yang semburan arah AC ya, arah angin AC belum ya. Seperti kan biasanya suka ada yang semburannya bisa diatur ke kaki atau ke yang keluar dari kisi AC ya. Ini belum ada yang untuk kesemburan ke kaki. Terus ini untuk blower AC bisa saya di sini. Semua masih menggunakan model kompor gas ya. Jadi apa namanya, belum digital atau auto climate ya. Jadi ada kisi AC-nya, menurut gue sih ini yang di bagian sini krum-kruman ya, keren ya. Agak-agak sedikit muncul rasa mewahnya sedikit lah. Terus di bawah sini tuh ada ini loh, apa namanya? Di bawah sini tuh ada apa nih, cigaret lighter ya, lighter. Terus di sini di dashboardnya juga, menurut gue sih dashboardnya warna hitam, plastik keras sih. Ada aksen-aksen krum-kruman, jadi menurut gue sih mewah lah. Agak perpaduan ada krum hitam sama brown untuk dashboardnya, bagian interiornya. Nah, untuk bagian head unitnya ini sudah ini ya, belum digital belum digital, tapi menurut gue sih sudah bisa dipakai untuk nggak hanya radio, tapi CD bisa, Bluetooth bisa, ada colokan AUX-nya, terus USB juga bisa, ada audio switching control ya. Tapi audio switching controlnya nggak hanya nggak di setir nih, tapi di bagian sini. Kalau misalnya ada telepon, kalian bisa terima di sini nih, bisa reject juga, bisa angkat, bisa reject. Oh, keren. Ini bisa setupnya, ini ada setupnya. Ih, keren. Ya, maksudnya belum digital menurut gue, tapi sih menurut gue dengan yang tipe G ini 1,3 G 1300 cc ya,
Gua sih udah oke. Nah, kita ngomongin dari MID. MID-nya ini sudah ada takometernya, ada speedometer, speedometer dan RPM, terus ada di odometernya digital. Kalian bisa atur di sini, ada fuel gauge-nya juga digital, bar digital, ada time atau waktu jam juga sudah digital. Terus kalian bisa cek trip A, trip B, average atau rata-rata konsumsi bahan bakar nih di 14,2 km per liter. Dan ini bisa ada range-nya juga, berapa lagi desain atau jarak yang bisa kalian tempuh. Oh, ada eco driving on, eco on. Nah, kebetulan nih untuk kilometernya udah sekitar 139.000 ya. Mantep. Oh ya, yang terakhir gue lupa. Jadi di bagian belakang ama ini ada lampu baca ya. Terus di sini ada mirrornya, di sun visornya ada mirrornya nih. Di sini tapi di drivernya nggak ada, belum ada lampunya. Terus ngomongin hand grip, di sini nggak ada hand grip. Hand gripnya ada 3 berarti ya, ada 3 hand grip dan fix semua. Mantul. Dan terus spionnya masih standar. Oke, untuk transmisi ini manual ya. Ini manual transmisi 5 percepatan, kalau yang AT 4 percepatan. Terus untuk ngomongin dapur pacu nih, ini mesinnya sudah menggunakan dual VVT-M 4 silinder, double overheat camshaft ya. Dan terus untuk kapasitas tangki bahan bakar 45 liter. Untuk tenaga maksimalnya kurang lebih di 95 PSN ya. 5 PS, dan untuk torsi maksimal di sekitar 120 Nm. Wow. Dan yang tadi yang pengen gue ya, namanya mobil segala umat atau sejuta umat ya, adalah keiritan ya. Ini 14,2 km per liter. Menurut gue sih, oke. Dibanding kompetitornya mungkin masih ada yang lebih rendah ya, dibanding maksudnya konsumsi bakarnya masih di bawah 14 km per liter ya. Wow. Keren. Nah, ini dijual oleh Dunia Motor di daerah Cikas, khususnya Bekasi Selatan ya, tepatnya Bekasi Selatan ya, daerah Cikas. Dan ini dibuka dengan harga 130 ya, 130 juta maksudnya. 130 juta dan masih bisa nego. Kalau misalnya kalian tertarik minat, kalian bisa langsung DM ke Dunia_motor 1 DM lah situ nanti. Nah, untuk nomor ownernya atau pemiliknya nanti ada di deskripsi. Dan ini dijual 130 deh, masih di bawah dari, mungkin di bawah bengkel di bawah showroom bekas lainnya ya. Mungkin kan pasarannya masih di atas 135 ya. Ini udah di 130 masih nego lagi. Buka harganya. Keren. Kondisinya menurut gua kalau dari depan, belakang, eksterior, interior ya maksudnya masih standar banget ya, nggak ada modifan apa-apa, belum ada yang diganti apa-apa dari yang gua review tadi. Terus satu lagi udah double blower ya, gue lupa tadi ya, udah double blower, keren, mantap lah. Oke geng, paling itu aja review kita kali ini tentang mobil Avanza tipe G 1300 cc dengan manual transmission, dan menurut gue oke. Oh iya, tahun 2016. Kalau kalian suka dengan channel mobil Garasi Mobil, channel YouTube Garasi Mobil, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian berminat dengan mobil ini, kebetulan dijual dengan dibuka harga 130 juta dan masih bisa nego, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Dunia_motor 1. Atau nanti gue juga akan taruh nomornya, nomor pemiliknya atau ownernya di deskripsi. Mungkin itu aja gengs. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Tahun berapa ini Pak? Tahun berapa? 16 AT.